البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin nomor yang ke atas wal isrun ba'da sittimi'ah, untuk cetakan yang ini 629. Wa 'anil Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al birru husnul khuluq. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, al-bir yaitu kebajikan adalah husnul khuluq, akhlak yang bagus. Wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ayyat tali'a alaihin nas. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang terbersit di dalam jiwamu. Haka yaitu apa? Disebutkan dalam penjelasan Imam Nawawi sendiri, haka bil ha'il muhmalah, yaitu tanpa titik, wal kaf ay taraddada, yaitu berbolak-balik di dalam jiwamu, yaitu merasa ragu, datang pergi, saya mau maju atau mundur atau apa, taraddad, ragu-ragu. Diriwayatkan oleh Muslim. Baik, dalam riwayat yang lebih lengkap di Sahih Muslim itu, Nawas bin Sam'an mengatakan, saya ini datang ke Madinah dan selama 1 tahun saya terus-menerus menjadi ahli sufah. Tidak ada yang menghalangi saya untuk hijrah kecuali keinginan saya untuk banyak bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim dan juga dijelaskan oleh Ibnu Hajar dan lain-lain juga, bahwasanya ma'ruf Allah Ta'ala melarang banyak bertanya kepada Rasulullah, melarang para sahabat untuk banyak bertanya kepada Rasulullah. Sebagaimana dalam hadis Anas, kunna nuhina anis su'al fil Quran, kami di dalam Al-Quran dilarang untuk bertanya. Tapi kemudian Anas mengatakan, wa yu'jibuna ayyati rajulun min ahlil badiyah jari'un yas'aluhu sallallahu alaihi wasallam an syai'a nahnu nasma atau nahnu na'lam. Dan kami suka kalau ada seseorang dari penduduk Badui yang pemberani datang pada Rasulullah lalu menanyakan sesuatu, kemudian kami mengetahuinya atau kami mendengarnya. Baik. Nah, ini pula yang disebutkan tentang hadis Nawas bin Sam'an ini. Beliau tidak ingin jadi muhajirin sampai setahun. Kenapa? Karena untuk muhajirin dan ansar mereka dilarang banyak bertanya. Sementara Rasulullah banyak memberikan kelonggaran untuk para pendatang, untuk orang Badui dan yang para pengunjung dan lain-lain yang kemudian jadi ahli sufah itu diizinkan untuk banyak bertanya. Makanya Nawas karena semangat ilmu, beliau memilih untuk tidak jadi muhajirin, padahal pahala hijrah itu besar sekali. Tapi karena beliau ingin mendapatkan ilmu yang lebih banyak, karena memang beliau memiliki pertanyaan yang banyak, beliau memilih untuk tetap jadi ahli sufah, yaitu sekedar pengunjung, pendatang, belum menjadi penetap di situ selama setahun. Ini menunjukkan semangat beliau menuntut ilmu, Nawas bin Sam'an. Nah, kemudian Nawas bercerita, di antara isi pertanyaan saya adalah apa? Yaitu pertanyaan masalah al-birru wal ism. Apa itu kebajikan dan apa itu dosa? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kuncinya. Karena yang namanya kebajikan terlalu banyak, tapi kuncinya apa? Husnul khuluq, akhlak yang bagus. Dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, juga dijelaskan oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir. Demikian pula dijelaskan oleh Ali Al-Qari di dalam Mirqatul Mafatih beliau. Yang namanya al-bir itu asalnya adalah jami'ul khair, yaitu seluruh jenis kebajikan. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Zadul Musafir, atau yang bukan Zadul Ma atau Zadul Musafir, ini nama lainnya dicetak dengan kitab apa itu? Risalah At-Tabukiyah. Risalah At-Tabukiyah. Yang namanya bir adalah ismun jami'un li kulli khair, sebuah nama yang mencakupi seluruh kebajikan.
Nah sekarang, kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan di antaranya adalah bur, gandum. Kenapa bur itu dikatakan bur? Ini mustaq dari bir, karena dia mengandungi seluruh kebajikan makanan. Seluruh apa? Gizi-gizi yang diperlukan oleh badan ada di situ. Makanya Sayyidul Qut adalah bur. Pemimpin seluruh makanan asasi adalah bur. Wa Sayyidul Ghiza laham. Sementara pemimpin seluruh gizi yang selain makanan asasi tentunya, tapi gizi yang lain itu adalah laham, daging. Baik. Kemudian di sini dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kata kunci seluruh kebajikan ada pada husnul khuluq, akhlak yang baik. Lalu dijelaskan oleh Al-Munawi rahimahullah dan yang lain-lain, yaitu akhlak yang baik. Maksudnya husnul khuluq adalah at-takhalluq, yaitu berakhlak. Takhalluq yaitu apa? Memiliki karakter yang baik kepada siapa? Kepada Al-Khaliq dan kepada Al-Makhluk. Berakhlak baik kepada si pencipta dan berakhlak baik kepada para makhluk. Jadi bukan hanya murah senyum pada makhluk, tapi malah sholat. Ini tentunya buruk sekali. Tapi apa? Kepada Allah, dia punya akhlak yang baik, melaksanakan perintah, menjauhi larangan-larangannya. Kemudian kepada makhluk, diberikan contoh oleh para salaf, menukilkan dari ucapan para salaf, yang namanya husnul khuluq kepada makhluk adalah talaqatul wajh. Dan ini sahih kalau tidak hasan dari Al-Hasanul Basri. Akhlak yang baik adalah talaqatul wajh wa badlul khair, banyak memberikan kebaikan pada orang lain. Wal ma'unah, yaitu suka membantu orang lain. Dan diberikan beberapa contoh. Wa kaful adha, kata Al-Hasan, menahan gangguan, yaitu apa? Tidak suka usil, menjahili, mengganggu orang lain. Ini contoh-contoh husnul khuluq kepada para makhluk. Intinya seluruh kebajikan, seluruh amal-amal kebaikan masuk ke dalam albir, dan itu semua adalah akhlak yang baik. Kemudian wal ism, dosa, kuncinya apa? Jelas yang namanya dosa itu kalau dihitung banyak sekali. Dosa besar saja lebih dari 70, seperti yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, disebutkan satu persatu. Lebih dari 70. Demikian pula yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi dalam Kabair, juga Imam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi dalam Al-Kabair, dan yang lain-lain. Kuncinya kata Rasulullah, maha kafi nafsik, sesuatu yang menimbulkan keraguan dalam jiwamu, wa karihta ayyat toli'a alaihin nas, dan engkau tidak suka orang lain mengetahui itu. Ini kunci, maksudnya dia itu dosa. Baik. Ism itu sama dengan wizard, namanya intinya sama. Dikatakan wizard kenapa? Karena dia akan menjadi beban di tulang belakang kita. Wizard yaitu beban. Baik, memikul dosa. Kemudian manusia itu karakter asalnya adalah cinta kebaikan, cinta kehormatan. Makanya ketika dia berbuat dosa, jiwanya itu akan memberontak. Maksudnya apa? Dirinya. Walaupun jiwa jelas banyak merintahkan keburukan, tapi tetap jiwa yang baik, dia sendiri tidak rela dirinya terkotori dengan perbuatan-perbuatan macam itu. Maka timbul pemberontakan, timbul keraguan, berbolak-balik bagaimana ini dan seterusnya. Karena memang menyelisihi fitrah. Fitrah manusia suka yang baik-baik. Dan juga karakter manusia itu cinta kepada kehormatan. Makanya dia tidak suka kehormatannya tercemar. Makanya Rasulullah mengingatkan, yang namanya dosa itu engkau melakukan sesuatu dan engkau tidak suka hal itu diketahui orang lain. Berarti apa? Itulah dosa. Ini tentunya apa? Sudut pandang yang umum. Adapun kalau diteliti, ada beberapa perkara yang kita juga tidak suka dilihat oleh orang lain. Dari sisi apa? Kita ingin ikhlas, kita ingin baca Quran tanpa orang lain tahu, atau kita ingin sholat malam tanpa orang lain tahu. Tapi ini di luar pembahasan yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Sekarang apa keterkaitan antara hadis ini, hadis Nawas, dengan pembahasan warok dan tarku syubhat? Yaitu yang namanya warok adalah meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan membahayakan akhirat.
Berarti masuk di dalamnya adalah dosa. Karena dosa ini membahayakan akhirat. Demikian pula perkara-perkara yang masih meragukan. Kita disuruh untuk meninggalkannya. Agar apa? Agar kita selamat dari perkara itu. Baik. Dan masuk dalam pembahasan tarku syubhat. Karena syubhat itu dia masih samar-samar bagi kita dan kita merasa ragu. Apakah layak saya berbuat ini atau tidak? Apakah ini dosa atau mendatangkan pahala atau boleh-boleh saja? Kita masih ragu. Maka kita diperintahkan untuk meninggalkan syubhat, berarti apa? Meninggalkan perkara itu. Sambil belajar agar kita tahu hukum sebenarnya apa. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.